Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 bulan November tahun 2024, sidang pertama perkara pidana yang memeriksa mengadili perkara nomor 1/PDT-G/2024 Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam persidangan hari ini akan dipimpin oleh Agreti Andini Kania, SHMH sebagai Hakim Ketua, Yosef Kevin Kavaso Amara SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Rama Walia SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat telekomunikasi. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Namun, saya baru diberitahukan bahwa jaksa penuntut umum yang seharusnya hadir dalam sidang ini tidak berada di ruang sidang. Kami akan mencatat ketidakhadiran jaksa penuntut umum ini. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketidakhadiran jaksa tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban profesi dan kode etik sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada pihak jaksa untuk memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya. Apakah ada perwakilan dari kejaksaan yang hadir untuk memberikan penjelasan? Jika tidak ada perwakilan yang hadir, hakim akan melanjutkan. Mohon izin Yang Mulia, hingga saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait ketidakhadiran jaksa penuntut umum. Karena tidak ada penjelasan dari pihak jaksa, maka sidang ini ditunda sementara waktu dan akan dilanjutkan setelah ada konfirmasi lebih lanjut mengenai ketidakhadiran jaksa penuntut umum. Ketidakhadiran jaksa ini akan kami laporkan kepada pimpinan kejaksaan dan tindakan lebih lanjut akan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harap dicatat dalam berita acara bahwa sidang ini tidak dapat dilanjutkan karena ketidakhadiran jaksa penuntut umum tanpa keterangan. Majelis Hakim memerintahkan kepada kejaksaan agar memberikan penjelasan tertulis terkait ketidakhadiran ini dalam waktu 1x24 jam. Sidang ditunda dan akan dijadwalkan ulang. Kami berharap pada sidang berikutnya jaksa penuntut umum hadir tepat waktu. Sidang dinyatakan ditutup. Sebagai pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kode ini menetapkan norma dan nilai yang harus dipegang oleh jaksa untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi mereka. Dalam konteks hukum, etika, dan profesi, kode etik ini menjadi landasan untuk menilai perilaku jaksa, termasuk dalam kasus ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran jaksa penuntut umum tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi. Kode etik ini mengharuskan jaksa untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya mencerminkan kurangnya etika profesionalisme dan tanggung jawab. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya mencerminkan kurangnya etika profesional, tetapi juga dapat merugikan proses hukum yang sedang berlangsung. Terdapat beberapa sanksi yang dapat diberikan, antara lain yang pertama ada sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa teguran lisan atau tertulis, pemindahan jabatan, atau penurunan pangkat. Yang kedua ada sanksi disipliner. Jaksa yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi disipliner yang bisa berupa pemberhentian sementara dari jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga ada sanksi pidana. Jika kelalaian jaksa dalam menghadiri sidang berakibat pada kegagalan proses peradilan atau melanggar hukum yang lebih serius, maka ada kemungkinan dijatuhi sanksi pidana. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, terkaitan antara kode etik jaksa dan hukum etika serta profesi sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan. Ketidakhadiran tanpa alasan dari jaksa penuntut umum merupakan contoh nyata bagaimana pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap institusi hukum.